Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, 1908-10763 PGMI 6B S. Di sini saya membuat video micro teaching mengenai bersuci itu mudah pada mata pelajaran fikih ibadah. Materi tayamum di kelas 3 semester 1. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tepuk kabar. Sehat-sehat. Baik-baik. Semangat-semangat. Ceria, hure. Kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk kabar. Sehat-sehat. Baik-baik. Semangat-semangat. Ceria, hure. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba kalian cek sekeliling kalian, apakah sudah rapi, sudah bersih. Kalau belum, silakan dirapihkan, dan jika ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Nah, kan kelas yang bersih dan rapi, belajar pun akan nyaman. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Anissa, Lili, Siska, Sisi, Jubaidah. Jubaidah mana Jubaidah? Kenapa belum datang? Oh, terlambat. Ya sudah, sekarang kita lanjut. Adakah yang masih ingat tentang materi minggu kemarin mengenai apa? Betul, tentang wudhu. Ada yang masih ingat wudhu itu apa? Iya, masuk. Kenapa kamu terlambat, Jubaidah? Oh alah, tidurnya kemalaman, begadang ya? Lain kali, kalau hari sekolah, jangan begadang ya. Sekarang kamu duduk di tempat duduknya. Ya, bagi teman-teman, jangan meniru Jubaidah yang begadang saat hari sekolah. Apa itu wudhu? Adakah yang masih ingat? Iya, coba Siska apa? Betul, wudhu itu merupakan menyucikan diri menggunakan air ya. Ada masih ingat rukun wudhu itu ada berapa? Betul, ada 6. Apa saja? Ada yang tahu? Coba Lili, apa 6 rukun wudhu itu? Betul. Yang pertama, rukun wudhu itu ada niat. Yang kedua itu membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di atas kepala. Yang keenam, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam itu tertib sesuai dengan urutan yang pertama hingga akhir. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai, ada yang tahu mengenai apa? Betul, mengenai tayamum, ya. Sebelum Ibu menayangkan video, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian tayamum. Siswa mengetahui syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan tayamum, dan bagaimana sih tata cara tayamum itu. Ya, sekarang kalian simak baik-baik video mengenai materi tayamum.
Tayamum adalah pengganti berwudu apabila tidak ada air sewaktu berpergian atau sedang sakit. Siska, tolong perhatikan ya. Attention please ke video, jangan ngobrol sendiri. Bersucinya cukup dengan menggunakan debu. Wah, benar. Ternyata ada debunya. Padahal tadi kan sudah dibersihkan ya. Caranya, letakkan tangan pada tempat yang berdebu. Kemudian kita tiup, lalu diusapkan pada muka kita. Kemudian, mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Lalu, diusapkan pada kedua tangan kita hingga ke pergelangan tangan. Itulah caranya tayamum. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum. Ya, sudah kalian melihat videonya? Kalau sudah, sebelum ibu memberikan pertanyaan, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Kita mulai ya ice breakingnya ya. Hani, coba berdiri. Ya, coba ngikutin ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan 5. Tangannya di pinggang, bergoyang, bergoyang. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tangannya dilambai, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, kurang semangat, sekali lagi ya, bisa? Ayo, berdiri. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan 5. Tangannya di pinggang, bergoyang, bergoyang. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Yuk kita melambai, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, beri aplaus. Ya, sekarang ibu ingin bertanya, dari video tersebut, adakah yang bisa mengambil pelajarannya mengenai tentang tayamum? Iya, Anissa. Siska. Iya, semuanya betul ya. Itu semua termasuk ke dalam materi tayamum. Nah, anak-anak, di sini pengertian tayamum merupakan mengusap debu atau tanah yang suci ke muka dan tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Nah, tayamum juga merupakan pengganti dari wudhu, mandi sebagai salah satu rukso atau keringanan bagi orang yang berhalangan menggunakan air. Ya, hal-hal yang menyebabkan kita diperbolehkan tayamum. Yang pertama, ada yang tahu? Coba, ibu pengen tahu. Jubaidah, hal-hal yang dapat diperbolehkan tayamum. Betul. Ya, karena sakit. Nah, sakit ini bisa karena luka atau sebagainya. Sehingga kita itu tidak diperbolehkan terkena air yang dilarang oleh dokter. Maka dalam melakukan wudhu itu kita bisa bertayamum, diganti dengan debu atau tanah yang suci. Yang kedua, dalam perjalanan atau musafir. Nah, di sini bahwa orang musafir ini kan misalkan membawa minuman, membawa air. Nah, sedangkan sudah waktu sholat, tapi yang dia bawa itu minumnya sedikit. Nah, jadi daripada minumnya habis di tengah jalan, kita kehausan, maka kita dianjurkan untuk bertayamum sebagai ruksoh atau keringanan. Nah, yang ketiga, berhalangan mendapatkan air. Nah, di sini kita misalkan di hutan, kita mencari air, tetapi kita tidak menemukan air, maka kita diwajibkan atau dianjurkan untuk bertayamum ya.
Ya, selanjutnya ada syarat tayamum. Ada yang tahu apa saja syarat tayamum? Coba barisan belakang, syarat tayamum apa saja? Iya, betul ya. Syarat tayamum yang pertama sudah masuk waktu sholat. Yang dimana ketika kita mendengar azan, tapi kita belum menemukan air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, selain sudah masuk waktu sholat, ada juga dengan debu atau tanah yang suci. Di sini keadaannya harus suci, tidak boleh terkena najis ataupun kotoran yang dapat menghalangi ibadah. Yang ketiga, syarat tayamum itu menghilangkan najis. Nah, di sini kita harus berniat untuk menghilangkan najis, untuk menyucikan diri kita. Tidak mendapatkan air, yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa ketika kita mencari air namun tidak mendapatkan air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, yang kelima itu bahwa tayamum dilakukan untuk satu sholat fardu, yang dimana kita dalam melakukan tayamum itu berniat untuk satu sholat fardu saja. Nah, ketika ingin sholat fardu yang berikutnya, maka kita tidak diperbolehkan menggunakan tayamum yang itu. Kita melakukan tayamum kembali, ya. Ya, selanjutnya ada rukun tayamum. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu rukun tayamum itu apa aja? Iya, betul. Rukun tayamum yang pertama itu niat. Bagaimana sih niat tayamum itu? Yuk kita coba niat tayamum. Nawaitut tayamumati istibahati sholati fardi lillahi ta'ala. Amin. Kemudian rukun tayamum yang kedua, mengusapkan muka dengan debu atau tanah yang suci. Yang ketiga, mengusapkan kedua tangan sampai siku menggunakan debu atau tanah yang suci. Dan yang terakhir, rukun tayamum itu tertib, yaitu berurutan. Selanjutnya ada sunnah tayamum. Nah, ada yang tahu sunnah tayamum itu apa aja? Yang tadi simak video secara baik pasti bisa menjawabnya. Betul, sunnah tayamum itu yang pertama ada membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, dan yang ketiga menipiskan debu. Nah, apa aja sih yang membatalkan tayamum? Ada yang tahu? Coba ibu tunjuk ya hal-hal yang membatalkan tayamum itu. Coba Siska, apa hal-hal yang membatalkan tayamum? Iya, betul. Ya, hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama itu hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti kentut, buang air, dan sebagainya. Yang kedua itu murtad. Nah, murtad ini merupakan orang Islam yang keluar dari agama Islamnya. Yang ketiga, kita melihat air tapi kita bertayamum. Nah, itu tidak boleh, batal ya tayamumnya ya. Nah, kecuali orang yang sedang sakit, karena orang yang sakit itu biasanya dilarang untuk menggunakan air oleh dokter. Nah, selanjutnya tata cara tayamum. Di sini anak-anak ibu sudah pernah melaksanakan tata cara tayamum?
Siska pernah. Waktu kapan? Waktu sakit. Iya, waktu sakit kita diperbolehkan tayamum ya. Nah, kita akan bahas tata cara tayamum. Yang pertama, membaca basmalah dan niat. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitut tayamuma ti istibahati sholati fardi lillahi ta'ala. Coba diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma ti istibahati sholati fardi lillahi ta'ala. Pinter. Kemudian kita tempelkan tangan kita ke dinding yang berdebu atau tanah yang suci ya. Lalu tipiskan, menipis atau ditiup. Kemudian kita usap ke muka tanpa putus. Lalu ke tangan tanpa terputus. Kemudian habis itu kita berdoa. Nah, ada yang tahu doanya seperti apa? Iya, betul Jubaidah. Doanya seperti kita doa setelah melaksanakan wudhu. Ayo kita bareng-bareng berdoa setelah tayamum. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Pinter ya. Kemudian yang terakhir itu tata caranya tertib. Nah, tertib itu kita mulai dari awal secara berurutan, dari baca bismillah, niat, sampai berdoa. Baik, kalian sudah mengetahui pengertian tayamum, rukun dan sunat tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum, dan tata cara tayamum. Sekarang ibu akan bagi kelompok. Nah, kelompok masing-masing satu kelompok itu beranggotakan 3 orang. Nah, ibu minta kalian untuk membagi kelompok dengan cara berhitung ya, mulai dari baris depan. Bisa dimulai? Ya, sudah mendapatkan kelompok? Kalau sudah, silakan kalian mendiskusikan pertanyaan yang ada dalam kolom ayo berlatih dan mempraktekkan bagaimana tata cara tayamum secara kelompok. Nanti kalian maju ke depan secara kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Bisa? Ibu kasih 20 menit untuk mendiskusikannya ya. Iya, bisa. Kalau bisa, kita mulai dari sekarang. Ya, sudah mendiskusikannya? Kalau sudah, sekarang ibu minta kelompok untuk mempresentasikan serta mendemonstrasikan tata cara tayamum. Nah, sebelum ibu tunjuk, adakah yang sudah siap untuk maju ke depan? Iya, Siska? Kelompok Siska siap? Iya, yang lainnya perhatikan ya, attention teman-teman di depan. Perhatikan dengan baik, jangan ada yang mengobrol ya. Bisa? Kalau bisa silakan kelompok Siska untuk maju ke depan. Hani, attention. Tepuk diam. Iya, terima kasih kelompok Siska yang sudah memberanikan untuk maju ke depan, mendemonstrasikan tayamum dan menjawab pertanyaan dalam ayo berlatih. Ya, selanjutnya ada yang ingin maju kembali?
Ya, untuk kelompok Jubaidah, silakan maju ke depan. Iya, beri aplaus. Ya, ada yang beda jawaban dari dua kelompok? Kalau tidak ada, kita menjawab bersama-sama ya. Coba kalian buka kembali lagi jawaban kelompok kalian ya. Coba kita lihat jawaban kelompok ya. Kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan nomor 1. Jika kamu sakit, maka kamu boleh wudhu dengan cara tayamum. Iya, betul semua ya. Iya. Yang kedua, tayamum bisa dilakukan jika tidak ada air. Betul? Ada yang salah? Betul semua ya. Iya. Yang ketiga, bagian tubuh yang diusap pada saat tayamum adalah iya, betul semua ya, muka dan tangan. Yang keempat, bertayamum harus menggunakan tanah atau debu yang betul, suci. Betul semua atau ada yang salah? Betul semua ya. Yang kelima, tayamum merupakan salah satu titik-titik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Satu bentuk rukhsah. Iya, keringanan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya betul ya. Anak-anak ibu pintar sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Iya, sekarang kita mendemonstrasikan tata cara tayamum ya, mempraktekannya ya. Bisa? Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma ti istihbahati sholati fardi lillahi ta'ala. Nah, untuk Hani coba ininya tanpa putus ya. Ke muka, langsung ke tangan. Tanpa putus. Iya, pinter kayak gitu. Kemudian berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ingat ya, dalam melakukan tata cara tayamum itu kita harus tertib berurutan sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang ada yang mau bisa praktekkan ke depan? Iya, silakan Jubaidah. Ya, beri aplaus buat Jubaidah. Ya, anak-anak ibu sudah bisa mempraktekkan tata cara tayamum dengan baik dan benar. Dan sudah menjawab dengan benar dalam pertanyaan ayo berlatih. Nah, baik, sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya atau yang belum paham mengenai tayamum? Iya, Sisi, gimana pertanyaannya? Iya, kita diperbolehkan bertayamum ya, seperti video yang telah dijelaskan di awal. Ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak ada, ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Apakah kesimpulan dari pelajaran hari ini? Iya, Siska, tentang apa? Pengertian tayamum. Rukun. Iya. Sunnah.
Iya, benar. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Iya, semuanya betul ya. Ya, dapat disimpulkan pada materi hari ini bahwa tayamum merupakan suatu pengganti wudhu atau mandi menggunakan debu yang suci sebagai rukhsah bagi orang yang berhalangan menggunakan air. Syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, sudah masuk sholat, kemudian tidak mendapatkan air, menghilangkan najis dengan debu atau tanah yang suci. Sekali tayamum itu sekali sholat fardu ya. Nah, tata cara tayamum yang pertama membaca basmalah dan niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma fi istibahati sholati fardi lillahi ta'ala. Kemudian tempelkan kedua tangan kita ke dinding dengan debu yang bersih, suci, tanpa ada kotoran. Kemudian kita tipiskan atau tiup debu. Kemudian kita usapkan ke muka tanpa terputus ke kedua tangan sampai siku, tanpa terputus. Berdoa selayaknya doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian tertib sesuai dengan urutan. Nah, ternyata anak-anak ibu pinter-pinter ya, sudah memahami materi tayamum. Semoga dengan adanya materi ini, ketika kita tidak ada air atau kita sedang sakit, kita bisa bertayamum. Nah, sebelum kita pulang, kita cek dulu kerapihan dan kebersihan kelas kita ya. Coba yang belum rapi silakan dirapihkan terlebih dahulu, dan jika ada sampah di kolong meja tolong dibuang terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa. Sudah rapi? Iya, sudah rapi. Ya, sudah bersih dan rapi ya. Kita lanjut minggu depan dengan materi yang berbeda. Sebelum pulang, ibu mempunyai pantun. Ada yang mau dengar pantunnya? Pantunnya seperti ini. Burung camar indah menawan, panjang melancip ikan merdewa. Hei murid ibu yang budiman, mari kita pulang, jangan lupa kita berdoa. Ya, untuk ketua kelas silakan berdoa untuk pulang. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.